cinta beda agama. Ternyata itu bukan hal yang gampang, ternyata itu bukan hal yang mudah, ternyata itu adalah hal yang paling menyakitkan. Dan mungkin LDR terjauh. Kenapa saya bilang LDR terjauh? Ketika assalamualaikum dibalas dengan shalom. Ini adalah kisah cinta saya yang aneh. Saya mencintai laki-laki yang berbeda keyakinan dengan saya. Saya Muslim, dia Katolik. Kami beda. Iya, kami memang beda. Ibaratnya gini, ketika saya ke masjid, dia ke gereja. Ketika saya bertasbih, dia bernyanyi. Ketika arah pulang saya adalah kiblat, arah hadapan dia adalah rosario. Ketika saya memegang tasbih, dia memegang salib. Sungguh, saya tidak punya kekuatan untuk menyatukan antara saya, Tuhan saya, dia, dan Tuhan dia. Meski saya tahu, dan semua orang tahu, Tuhan itu satu. Tapi, kita tidak akan pernah bisa bertemu di dalam amin yang sama. Cara beribadahnya beda, cara penyebutan Tuhan pun beda, cara mengucapkan salam pun beda, Alkitabnya pun beda. Perbedaan inilah yang membuat saya tidak ingin melanjutkan semuanya. Saya meyakini bahwa saya dan dia dipertemukan Tuhan karena Tuhan ingin melihat apakah kami berdua lebih mencintai umatnya atau mencintai penciptanya. Dan kami sama-sama mencintai Tuhan kami. Hampir 8 atau 9 bulan kami menjalani hubungan. Dan saya percaya dengan kekuatan cinta yang kami punya. Tapi saya sadar semakin kami melangkah ke depan, seolah tidak menjanjikan apa-apa. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri pada waktu masih berhubungan dengan dia, kenapa saya dan dia harus beda? Kenapa kami berdua tidak sama seperti mereka kebanyakan di luar sana? Yang bahagia tanpa harus saling menyakiti karena perbedaan yang ada. Mungkin saya yang terlalu naif pada takdir yang tidak akan pernah menggariskan kami untuk bersama. Atau mungkin karena saya yang terlalu cinta sampai saya sempat berpikir untuk memperjuangkan apa yang tidak pantas untuk saya perjuangkan. Pada akhirnya di bulan ke-8 atau ke-9 hubungan kami, saya berpikir lagi, tidak mungkin dia yang ikut saya, karena dia adalah laki-laki dan dia adalah anak satu-satunya di dalam keluarga, anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Tentu orang tuanya tidak akan mengizinkan dia untuk ikut ke agama saya. Begitupun saya, bukan karena orang tua yang melarang, tapi karena saya tidak bisa untuk berpindah keyakinan. Kebiasaan saya berpuasa, lebaran, sholat, mengaji, kebiasaan saya dari kecil itu gak bisa saya tinggalkan.
hanya gara-gara cinta. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami berdua dengan baik-baik. Karena jika kami melanjutkan hubungan ini, tentu akan banyak banget percobaannya di depan nanti. Daripada hubungan akan semakin jauh sampai bertahun-tahun, tapi pada akhirnya tidak bisa bersatu, lebih baik saya akhiri. Berat memang, tapi saya melihat ini karena saya mengingat kedua orang tua saya. Mau menikah dengan seseorang, kita tidak hanya menikah dengan dianya, orangnya saja, tapi kita menikah juga dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan kaidah yang berbeda. Apakah bisa bersatu? Tidak. Jikapun saya ikut dia pindah agama, ketika nanti suatu saat orang tua saya dipanggil Tuhan, saya tidak bisa mengkafani orang tua saya. Saya tidak bisa mengantarkan orang tua saya ke pemakaman. Dan itu adalah hal yang paling saya takutkan, dan saya tidak mau. 1 minggu saya berpikir, siapkah saya kehilangan dia? Sampai pada akhirnya saya menemukan keputusan yang paling tepat adalah mengakhiri hubungan kami dan membiarkan dia mencari kebahagiaannya di tempat yang lain. Saya mengakhiri hubungan saya dan dia baik-baik. Kami bicarakan ini baik-baik, dan pada akhirnya saat ini dia sudah memiliki wanita yang spesial di hidupnya, yang seagama dan seiman tentunya. Berat buat saya, sakit hati saya, tapi saya tidak ingin menghalangi kebahagiaan dia. Saya ingin dia bahagia meski bukan dengan saya. Jika ada yang bilang Tuhan itu satu, iya, Tuhan itu satu, tapi kita tidak bisa bertemu di amin yang sama karena kaidahnya berbeda, semuanya berbeda. Alangkah baiknya akhiri saja sebelum semuanya menjadi terlambat. Kalaupun bisa bersatu di dalam agama yang sama, tentunya harus ada yang mengalah, bukan? Tapi itu bukan keputusan yang mudah. Kalaupun nikah beda agama, apakah tidak akan kasihan dengan anak-anaknya kelak? Saya memilih ganti pacar daripada saya harus ganti keimanan saya. Keimanan saya tidak bisa dibeli dengan cinta. Orang tua saya jauh lebih berharga dibandingkan cinta saya. Sakit hati, iya. Sedih, iya. Marah dengan keadaan ini, iya. Tapi jika saya berpikir logis lagi, ini adalah sebaik-baiknya keputusan saya melepaskan orang yang paling saya cintai untuk menemukan kebahagiaan dia bersama orang lain. Tentu itu bukan hal yang mudah. Cinta beda agama tidak semudah yang orang lain katakan. Ketika kita menjalaninya, ternyata itu sakit dan membuat luka yang sangat dalam. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi motivasi buat yang menjalani cinta beda agama, agar dipikirkan lagi
apapun keputusan kalian adalah hak kalian. Tapi kalau saran saya, sebaiknya carilah yang seiman agar cintamu tentram dan abadi. Terima kasih.